Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah dari Masjid At-Taqwa Komplek Kostrad Kebayoran Lama, yang mudah-mudahan setelah dan selepas kita melakukan kefarduan kita salat subuh berjamaah dan kita niatkan untuk i'tikaf ma dumtu fi, selama kita berada di masjid ini, kemudian kita dengan berzikir dan juga tafkir mengkaji apa-apa yang tentunya jikalau kita amalkan, apa yang kita kaji pada waktu subuh dan selepas subuh ini, yang tentunya berlandaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, kata baginda Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kata baginda Rasul, lan tadillu, tidak akan pernah apa? Lan tadillu, enggak pernah engkau tersesat abada, selama-lamanya. Maka insya Allah masjid yang kita cintai ini selalu mengkaji dan mencari menghantarkan untuk para jamaah agar selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita menengok akhir-akhir ini, tentunya bangsa kita, negara yang kita cintai, Indonesia ini, di dalam kepemimpinan dan lain sebagainya, dan bahkan setelah kita pemilihan presiden dan sekarang ini gubernur dan juga tingkat kota dan lain sebagainya akan berlangsung sebentar lagi. Dan kita di sini tentunya akan menjadikan satu di antara orang-orang yang wajib hukumnya untuk memilih pemimpin. Akan menjadikan satu permasalahan dalam kehidupan kita. Dan kita adalah tadi yang kita sampaikan berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan pegangan yang paling utama bagi kaum muslimin. Semua ada aspek dalam kehidupan manusia ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dari mulai kita bangun tidur sampai aktivitas dunia kita, bahkan sampai nanti ketika tidur kita, ini sudah ada diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya seperti kalau kita mau tidur, dari mulai mau tidur saja ini diatur, harus kita berdoa, bukan tidur geblak begitu saja. Tetapi kalau yang namanya syariat Islam yang mereka akan menjalankan, dia akan tenang, dia akan khusyuk menghadapi yang namanya disebut dengan tidur. Bukan hanya lelah, tetapi ada aturan-aturan yang dibuat oleh syariat. Jikalau mereka ingin benar, dia berbersih dulu, bahkan diperintahkan juga untuk berwudu terlebih dahulu, baru dia membaringkan badannya, kemudian dia baca doa syariat, kemudian tidur. Setelah tidur tentunya kita bangun, diperintahkan kita bangun. Apa yang diperintahkan ketika kita bangun? Ketika bangun kita diperintahkan juga, kalau menurut sunnah baginda Rasul itu adalah kita pandang mata kita ke atas langit, berarti kita terlentang.
kemudian kita usap mata kita dengan seraya mengucapkan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Diperintahkan berbersih kembali. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Sebelum kita subuh, kita berangkat, dan disunnahkan yang namanya afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Kita sholat sunnah terlebih dahulu, kemudian barulah kita berangkat ke masjid untuk melakukan kefarduan sholat subuh. Aktivitas masuk kita rumah diajarkan dengan salam, keluar rumah kita pun diajarkan berdoa. Aktivitas pun dimanapun kita berada. Nah, inilah yang akan menghantarkan tentunya kebahagiaan, ketenangan seorang muslim jikalau mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tenang hidup kita. Maka orang-orang yang akan menjalankan seperti ini, dan ini adalah ada di dalam Al-Quran. Jikalau konsep kehidupan kita 4 saja ini yang akan saya sampaikan, 4 konsep kita akan jalankan, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kita akan perhatikan, tentu yang namanya manusia ini mempunyai yang disebut dengan hawa nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Ini jelas dalam Al-Quran. Manusia dihiaskan oleh Allah, diberikan kelebihan dibanding dengan yang lainnya makhluk Allah. Apa itu? Hubbus syahawat, senang dengan kepada syahwat. Nafsu, kepada siapa nafsunya? Minan nisa, kepada wanita. Wal banin, kepada cinta kita kepada anak-anak kita. Kemudian juga tentunya dengan harta di dunia. Maka jikalau dia mencintai ini semuanya, nggak akan pernah yang disebut dengan ada rasa kepuasan. Biasanya, ini biasanya, kalau kita punya satu, pengen, halo? Kita punya satu biasanya pengen mobil. Punya mobil satu pengen punya mobil 2. Punya rumah satu pengen rumah 2 beserta isinya. Nah, ini adalah memang sudah menjadikan satu keinginan ghirah. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 7, mohon diperhatikan, adalah ketika orang memang sudah diberikan geriza, satu keinginan, kemudian juga satu syahwat, baik itu berbentuk manusia maupun harta dan lain sebagainya. Lihat dasarnya. Jikalau engkau ingin ditambahkan oleh Allah, maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Konsep yang pertama, kalau kita ingin bahagia dunia dan di akhirat, maka kita mensyukuri akan nikmat Allah. Karena ini janji Allah, bukan janji manusia. Janji manusia mudah saja itu bisa diingkari, tapi kalau janji Allah ini sudah pasti. Dikatakan dengan hal yang demikian apa? Oh, kita mensyukuri, alhamdulillah, ketika dia satu keinginan, alhamdulillah, keinginan kepada wanita yang punya istri satu pengen punya istri 2, ini adalah ghariza, wajar. Kenapa? Memang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Dia harus berpikir 1000 kali. Dengan apa? Apakah dia mensyukuri istri yang sudah dikaruniakan kepada dia, istri yang salehah, istri yang menghantarkan dia ketika mungkin bekerja, istri kita mendoakan kita. Mungkin di antara doa-doanya dan keberhasilan kita lah doa istri kita.
Jadi jangan mudah untuk dia terpesona dan juga isinya tergugah dengan hal yang lainnya. Dia perhatikan, syukuri, alhamdulillah, dia adalah yang membimbing aku ke jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Ketika dia ingin harta, tentunya apabila ingin ditambahkan oleh Allah, dan ini janji Allah, syukuri dulu apa yang ada. Syukuri dulu apa yang ada, maka Allah akan berikan tambahannya. Lain dengan kehidupan manusia. Maka itu dengan hal yang demikian, jangan jadi hawa nafsunya semakin diumbar. Pengen rumah, dia dari muda dia bekerja, dikasih sama Allah. Sudah dapat rumah, nggak ada puasnya, dia pengen rumah yang lainnya. Ketika dapat dikasih dengan yang rumah lainnya, ditambah lagi pengen yang lainnya, terus haus, nggak pernah dia mensyukuri. Akhirnya hati-hati ketika nanti di yaumul qiyamah ada yang disebut dengan hisab. Justru orang yang banyak harta nanti akan lebih lama dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Kata baginda Rasul, dari mana harta yang kau dapati? Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana engkau punya ini? Kemudian nanti kemana engkau gunakan harta yang kau miliki? Ini yang dikhawatirkan. Maka jikalau dia mensyukuri, pasti dia akan sampai kepada yang disebut dengan kepuasan batin dia, karena ada dasar dia mensyukuri akan karunia yang Allah berikan kepadanya. Kesehatan kita syukuri dengan sehat. Dengan apa? Ya tentu apa? Kita beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau di sini ya di atas semua yang masuk ke masjid ini rata-rata sudah di atas 50-an semua ini. Ya kan udah di atas 50 nih rata-rata, ini mayoritas 50. Kecuali ada satu doang nih yang saat ini kelihatannya yang si pendek kelihatannya. Nah, artinya semakin lama kita semakin apa? Mendekatkan diri kita, inilah bukti syukur kita. Bukan semakin tua kita semakin jauh kepada ibadah. Wal iyadu billah. Ini berarti apa? Tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika usia yang sudah diberikan kepadanya. Pantas kalau pensiun mau udah dekatnya masjid aja udah. Karena apa? Biasanya kalau udah dekat masjid, udah pensiun, udah deket apa itu? Ya kan? Udah itu, udah deket itu aja udah. Berarti udah deket liang lahat udah kita. Mau ngapain lagi wis? Ibaratnya dengan hal yang demikian. Nah, kemudian bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, akan bahagia dunia dan di akhirat kita jikalau kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan inilah janji daripada Allah Subhanahu wa taala, jika engkau dengan hal yang demikian melakukannya, insya Allah engkau akan berikan keselamatan ke dunia dan di akhirat. Itu di sana dikatakan adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau sekalian, niscaya aku akan ijabah. Berdoa. Tentu kalau orang-orang yang enggak berdoa ini biasanya apa? Sombong. Saya yakin kita semua di sini adalah selalu kita berdoa kepada Allah. Doa ini nggak harus dengan bahasa Arab. Doa ini boleh dengan apa yang kita maksud dan kita paham. Ini yang paling terpenting. Kadang-kadang apa? Kita doa ini ngikutin, menghafalkan, kita nggak tahu maksudnya. Yang baik itu adalah doa untuk diri kita, kita paham. Kecuali kita imam. Ketika kita berimam, cukup kita mengaminkan. Nggak ada tuh imam itu doanya yang jelek-jelek. Ya Allah, miskinkanlah semua jamaah saya.
Ada nggak Pak kira-kira? Nggak ada semuanya. Pasti yang namanya imam itu doanya yang baik-baik, maka itu cukup amin, amin. Tapi kalau untuk diri kita, maka hendaknya kita lebih afdalnya adalah kita memahami doa yang kita minta kepada Allah. Doa itu sekali lagi saya katakan nggak perlu kita menggunakan bahasa Arab. Kita bahasa Indonesia boleh, kita bahasa Jawa boleh. Karena doa bukannya sholat. Kalau sholat orang manapun ya harus pakai bahasa yang sudah dibakukan. Nah ini adalah dua. Maka doa ud'uni ketika permasalahan apapun yang kita hadapi. Doa tidak luput dari orang yang beriman ketika dia ingin sukses dunia dan di akhiratnya. Karena apa? Doa ini akan bisa melembutkan hati seseorang, akan melemahkan dan membuat kesadaran akan diri seseorang. Seorang hamba ketika dia berdoa mengakui dirinya begitu lemah. Karena pantaslah dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kita hamba yang lemah. Maka itu doa inilah yang menjadikan kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Cuma yang menjadikan satu pertanyaan adalah apakah doa kita diterima oleh Allah? Ini kan gitu. Ada orang yang dari muda dia berdoa, pagi dia berdoa, dia sholat duha dia berdoa, kemudian dia selepas sholat dia berdoa, malam kadang-kadang dia bangun dia berdoa. Tapi kok kenapa ya nggak diijabah doa saya? Nggak diijabah doa saya. Apa yang menyebabkan ini semua? Ada dalam hadis Arba'in mengungkapkan bahwa di antara doa-doa kita yang tidak dijabah. Karena apa? Ada seorang yang memang dia alim, kemudian dia ketika berdoa pun pakaiannya bersih, rapi, fasahahnya di dalam berdoa pun bagus sekali, bahkan sampai dia meneteskan air mata ketika dia berdoa, tetapi doanya nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sana bahwa di antara doa yang tidak diterima oleh Allah karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kita berdoa, pasti Allah akan dijabah doa kita. Tetapi akan memberikan kebahagiaan kita kembali. Doa nanti bisa bukan kita diijabah di dunia, tapi akan bisa timbul nanti di akhirat apa yang kita doakan. Artinya nggak harus kita diijabah apa keinginan kita. Oh saya pengen begini ya Allah, belum tentu. Ketika mungkin diberikan oleh Allah bisa saja, tapi apa bisa kita ketika ditunaikan oleh Allah, ketika diijabah oleh Allah keinginan kita, bisa saja kita bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh kepada Allah. Kita minta harta yang banyak dikasih sama Allah, justru kita dengan kesibukan, oh merasa sibuk dan lain sebagainya, yang tadinya engkau menyempatkan waktu untuk hadir majlis, tetapi apa? Tahu-tahu ketika engkau diberikan harta, diberikan kesibukan, engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu belum tentu dikasih. Tapi di akhirat nanti ini loh yang kau minta dulu waktu di dunia, aku akan berikan di akhirat. Engkau berikan kebahagiaan, aku berikan kebahagiaan. Apa yang kau inginkan, aku berikan. Maka inilah konsep yang disebut dengan kita selalu apapun yang kita lakukan diiringi hendaknya dengan doa. Diiringi dengan doa. Perbanyak syukur. Kemudian yang kedua adalah perbanyak apapun yang kita lakukan, ini diajarkan berdoa. Dari mulai mau tidur, bangun tidur, aktivitas semuanya, sampai dimanapun kita, selalu kita mulai dengan berdoa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Bismillah minimal. Kemudian yang ketiga adalah tentu dalam Al-Quran tidak akan Allah mengazab
Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan memberikan satu limpahan kesulitan, kesusahan kepada hambanya jikalau dia masih suka beristighfar. Ini untuk mengantarkan kebahagiaan kita. Tentunya adalah Allah mengatakan tidak akan aku azab mereka selama mereka masih suka beristighfar. Apa yang kita lakukan? Istighfar ini. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan berikan jalan keluar setiap daripada kesulitan dan aku akan berikan rizki yang tanpa diduga-duga. Lazim istighfar. Kita kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma lantas jalan. Ya kan? Istighfar. Baginda Rasul ma'sum, ibu bapak. Baginda Rasul dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dalam satu riwayat baginda Rasul mengatakan, ini ana astaghfirullah fi kulli yaum 70 marrah. Sungguh aku setiap hari beristighfar kepada Allah. Satu riwayat mengatakan 70, satu riwayat mengatakan 100 kali. Kita paling habis sholat. Kalau misalkan habis sholat aja minimal. Baru berapa itu? 5 dikali 3. Sholat kan 5 waktu. Istighfarnya 3 kali, berarti 5 dikali 3 baru 15 kali. Masih jauh nggak? Jauh benar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dosa anak kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Bersihkan daripada salah dan khilaf kami ya Allah. Ampuni segala khilaf dan dosa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Jadikan duduknya kami, bersimpuhnya kami di majelis ilmu ini ya Allah, di masjid yang kami cintai, Masjid At-Taqwa Komplek Kostrad ini ya Allah. Engkau turunkan rahmat dan ampunan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, atas segala dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, 3 sekali lagi saya sampaikan bahwa pandai-pandailah kita mensyukuri akan karunia Allah, akan mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Pandai-pandailah kita selalu berdoa kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan kekuatan doa, menyadari kelemahan kita, bahwa yang bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah. Setiap kesulitan, setiap kesalahan akan menjadikan satu jalan keluar ketika kita masih senang dan gemar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian pagi kita, maka akan dibuka sesi tanya jawab.
La in syakartum, jikalau engkau mensyukuri akan nikmat Allah. Nikmat kita bentuk bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Ini yang menjadikan satu pertanyaan. Tasarruful jami'ul a'mal liwajhillahi ta'ala. Ini yang menjadikan satu dasar bentuk bahwa kita mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya satu, liwajhillah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur kita, Pak. Kenapa dikatakan hal yang demikian? Jikalau kita diberikan contoh kesehatan, ketika kita diberikan kesehatan ini tentunya adalah kita gunakan kesehatan itu untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah. Ketika kita diberikan, dikaruniakan berbentuk harta, ini kan nikmat, maka kita akan gunakan harta tersebut sesuai daripada aturan Allah, bukan semakin dia bakhil, bukan semakin dia pelit. Harta dia selalu tumpuk, nggak pernah ada keluar zakatnya, nggak pernah ada sedekahnya. Maka diancamlah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila engkau kufur kepadaku, azabku amat pedih. Bisa ketika dia punya harta, dia kaya, pelit, jadi gak omongan sama tetangga. Biasanya, Pak, dia punya harta, nggak mau berangkat pergi haji. Dia punya harta, dia nggak mau bersedekah. Jadi omongan itu kaya, tapi pelitnya minta ampun. Itu dia, ya Allah, udah pensiun tapi masih sehat. Nggak mau hadir ke masjid, nggak mau hadir ke majelis ilmu, nggak mau nyampur sama orang, sama tetangga dan kerabat. Ini adalah yang dikatakan inna adzabi lasyad. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat, itu yang kita katakan adalah karena apa yang dia diberikan oleh Allah, dia nggak gunakan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut bentuk adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, dan Allah apabila dia nggak mensyukurinya, maka Allah akan mengancamnya dengan azab yang amat pedih, tidak di dunia, nanti kelak pun di akhirat akan terkena. Karena kita orang yang beriman bahwa ada kehidupan setelah kehidupan, yaitu dunia yang nanti kelak akan ada kehidupan akhirat yang abadi. Saya rasa demikian, Pak. Syukur itu ada batasnya. Ini kalimat yang sangat dalam, Neng. Saya katakan ini ketua kita luar biasa ini, ya kan? Dan beliau ini pengen ngetes saya aja sebenarnya. Ya kan? Syukur itu ada batasnya. Ini kalimat sangat dalam. Bagi daerah kami pun begitu. Memang sangat dalam. Kalau syukur itu kan ada batasnya. Kata siapa syukur ada batasnya? Kalau kita mau balikin kepada orang tua. Tetapi artinya adalah syukur itu ada batasnya kematian. Itu yang maksud saya. Seperti dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kepada Tuhanmu sampai datang nanti keyakinanmu. Apa itu keyakinan? Oh, apakah keyakinan ada orang sholat? Mohon maaf, Pak. Ada orang katanya harus yakin, katanya. Hadirkan hati kita. Allah, nggak jadi lagi. Allah, nggak jadi lagi. Ada yang begitu, kan? Ini artinya apa? Bukan keyakinan yang dia bilang, hadirkan Allah. Lakukan engkau beribadah kepada Allah dari setiap kehidupan kita sampai nanti batasannya adalah kamu menjumpai yang disebut dengan kematian. Begitupun syukur kita kepada Allah. Orang tua dulu istilahnya nggak mau yang namanya susah-susah menjelaskan kepada anak. Gampang saja. Seperti kalau misalkan jangan jangan duduk di depan pintu nanti dilamar urung. Ada pernah dengar kayak gitu, Pak?
Ya kan? Itu kalimat bahasa yang luar biasa. Artinya apa? Ketika aku ingin lewat, nanti susah kalau di depan pintu. Nah, begitupun syukur. Syukur itu ada batasnya. Artinya apa? Nanti kamu akan menyesal jikalau engkau tidak mensyukuri karunia yang telah diberikan ketika baru engkau mati. Nanti menjadikan satu penyesalan. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Nanti ketika orang sudah meninggal dunia, baru dia menyesal, dia sadar, iya ya, kenapa waktu saya punya harta, kenapa saya enggak sedekah? Kenapa saya menjadi hamba-hamba yang bakhil? Dia minta bangkitkan kepada Allah. Sesaat saja ya Allah, bangkitkan aku kembali ke dunia. Sesaat saja. Mau apa kamu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada waktu. Aku akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas shalihin, dan aku akan menjadi hamba-hamba yang saleh. Nah, ini adalah kalimat peribahasa yang sangat dalam sekali, bahwa syukur itu ada batasnya, bahwasanya kita enggak pernah apa yang kita lakukan ini, apa segala karunia yang begitu banyak dan tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka setiap sedikit rezeki kita, sedikit apa yang kita lakukan, hendaknya kita mensyukuri karunia itu. Sabar ada batasnya, ya kan? Lautan aja ada tepinya, ya tak? Nah, kalau sabar, ya kan? Kalau sabar itu kalau ada batasnya, ya kan? Kalau ada batasnya sabar, ya berarti bukan sabar itu namanya, ya kan, bubar. Ya kan? Kalau sabar itu ada batasnya berarti apa? Bubar. Itu aja kalimatnya. Mohon maaf, nanti kita akan bahas lagi, ya kan, tentang masalah ini. Ya, karena waktu kita sudah isyraq ya. Sedikit lagi ya, kita akan sunnah isyraq ini. Cukup? Sudah waktu isyraq ya? Terima kasih. Ungkapan rasa syukur itu bisa bil jawarih wal lisan. Bisa dengan bentuknya anggota tubuh kita, ungkapan rasa syukur ini, atau juga bil lisan, dengan ucapan. Ini syukur dulu kita sampaikan. Artinya ketika kita mensyukuri apa yang tadi kita sudah singgung, ketika kita sehat, gunakan kesehatan ini untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana ketika selain itu kita melakukan? Boleh dengan lisan, dengan ucapan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Istighfar juga begitu, yang tadi kita sampaikan, bahwasanya istighfar ini bisa bil jawarih, bisa bil lisan. Artinya bil jawarih ini adalah dengan abdan kita, badan tubuh kita, bahwa apa yang sudah kita lakukan atas dosa kita, kita lakukan kebaikan-kebaikan dengan apa? Langkah kaki kita, tangan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, kita antarkan untuk hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan lisan, maka kita ucapkan dengan istighfar, astaghfirullah. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana jikalau orang sudah memasrahkan akan dirinya, apapun yang diberikan, ini dia sudah pasrahkan kepada Allah. Sakit, itu memang dari Allah. Susah, musibah itu dari Allah. Kemudian apapun, cuma dalam hal ini syariat ada aturan-aturannya. Memang semua gerak-gerik kita ini dari Allah. Memang semua yang menimpa, baik kebahagiaan, baik kesulitan, ini memang semuanya hakikatnya dari Allah. Karena kita beriman yang disebut dengan ada qada dan qadarnya Allah. Cuma secara lisan ada ucapan-ucapan yang harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ketika kita misalkan tertimpa satu musibah, maka di dalam Al-Quran dikatakan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jikalau engkau tertimpa akan satu musibah, maka katakanlah olehmu sekalian kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal memalah dan memilih mana yang berbentuk musibah, mana yang berbentuk dengan nikmat yang harus kita syukuri. Itu tergantung daripada manusia sendiri. Masa iya sih kalau kita dikasih nih, misalkan saya pulang, ya kan, insya Allah saya pulang habis ini saya dikasih nih. Dikasih gak saya pulang, Pak? Dikasih, ya kan? Nah, itu saya ucapin apa?
Kalau innalillahi kira-kira gimana? Ya kan, bahaya kesinggung bisa. Setelah saya buka tahu-tahu pintu maksudnya. Ya kan? Tahu-tahu apa saya ucapin innalillah. Enggak baik, enggak tepat. Oke? Tapi ketika saya ucapkan alhamdulillah, ini akan menambah karunia, keberkahan yang Allah berikan. Jadi tergantung daripada diri kita. Sakit, ya kita bilang innalillah. Alhamdulillah saya dikasih sayang sama Allah. Tapi kalimat yang pertama diungkapkan apa? Innalillah, kembalikan semua ini karena memang milik Allah, kesehatan milik Allah, rezeki milik Allah. Jadi yang tahu adalah kita. Jangan kamu sakit ya, innalillahi waduh. Kira-kira gimana tuh? Seolah-olah nyumpahin mati Pak nanti, ya kan? Oh iya Pak Haji Saripudin sakit. Innalillahi, kira-kira ya kan, bahaya. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan i'tikaf kita akan menjadikan ladang kebaikan buat kita, ladang amal soleh kita. Apa yang diberikan oleh Allah, ungkapan rasa syukur kita, selalu kita bermohon kepada Allah dan selalu kita istighfar kepada Allah, akan menjadikan kebaikan, menghantarkan bahagia di dunia dan di akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahiyal karim antal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri akan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesadaran kepada kami bahwasanya kami adalah hamba-hamba yang lemah di mata-Mu ya Allah. Berikanlah pertolongan setiap daripada kesulitan kami ya Allah. Engkau berikan jalan keluar setiap kesulitan kami ya Allah. Engkau bukakan pintu rizki, pintu taubat, pintu taubatan nasuha ya Allah, dengan kami senantiasa mengucapkan astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah, atas dosa kami semenjak kami balik ya Allah sampai ketika kami usia tua ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau matikan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dengan mengucapkan sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.